Ada dua hal penting yang perlu diperhatikan pada saat melakukan pendaftaran di iHub Global. Yang pertama, saat mengisi form registrasi. Di edisi 10 November 2021, di kolom atas itu ada dua pilihan yang harus dipilih terlebih dahulu oleh calon mitra pada saat mendaftar. Jadi sebelum mengisi kolom-kolom pendaftaran, maka terlebih dahulu dipilih dua pilihan ini. Di kolom yang paling atas itu ada pilihan host atau customer. Ini maksudnya adalah mitra yang tidak mau mengembangkan jaringan. Jadi bagi mitra yang tidak mau mengembangkan jaringan, hanya mining sendiri saja, nggak mau ngajak-ngajak orang, maka calon mitra yang bertipe seperti ini silahkan untuk memilih kolom ini. Klik kolom ini. Jelasnya calon mitra yang seperti ini tidak mau masuk afiliasi perusahaan. Kemudian kolom yang di bawahnya pilihan host atau afiliat. Maksudnya adalah calon mitra ini siap untuk mengembangkan jaringan, mengajak orang untuk join di iHub Global ini, semampu yang dia kerjakan untuk meraih bonus-bonus perusahaan dari mulai 20% sampai 35%. Nah, tipe calon mitra yang seperti ini adalah yang diharapkan oleh perusahaan. Maka klik pilih kolom ini. Selanjutnya, jika kedua kolom itu sudah dipilih salah satunya, akan berubah warnanya menjadi hijau. Selanjutnya tinggal mulai mengisi kolom-kolom yang ada di registrasi tersebut. Dari mulai nama depan, nama belakang, email, dan pada saat mengisi kolom create a username atau URL subdomain, di situ tertulis URL subdomain. Sama saja dengan username. Maka perhatikan, sebab di sini banyak terjadi kesalahan. Orang asal saja mengisi subdomain ini. Kenapa bisa dikatakan banyak kesalahan? Perhatikan, sejak awal dibuka pendaftaran, sudah diwanti-wanti membuat username itu tidak boleh ada angka, ataupun spasi, ataupun tanda baca, apa saja bentuknya. Artinya, membuat subdomain atau username itu harus abjad semua dan disambung. Nama apa saja, nama siapa saja, yang penting disambung dan semuanya abjad. Contoh misalnya nama pendaftar itu Jaid Mukhtar. Buat username-nya Mukhtar Jaid, disambung namanya, tidak boleh ada spasi, tidak boleh ada angka. Kenapa? Ini yang penting nih, ketahui oleh kita ya. Username ini atau subdomain ini akan direkam oleh sistem dan dicetak sebagai link afiliasi kita. Ketika username atau subdomain yang kita buat itu ada angka, ada spasi, ada tanda baca, nanti dikhawatirkan sistem tidak bisa membaca, sehingga akan menyulitkan pada langkah-langkah berikutnya. Kesulitan apa contohnya? Seperti kesulitan ketika membuka saldo wallet di menu back office, atau mitra kita yang tidak masuk di dalam daftar sponsor kita sendiri. Semuanya itu adalah berawal dari kesalahan ketika membuat subdomain atau username tersebut. Maka perhatikanlah hal ini dan beritahu calon-calon mitra yang mau mendaftar tentang subdomain atau pentingnya username ini. Kemudian yang kedua, reserve hotspot. Ini seringkali terabaikan oleh mitra-mitra yang baru mendaftar. Mungkin di dalam lembaran pendaftaran yang dulu itu dianggapnya setelah registrasi kemudian selesai. Padahal pada registrasi yang terdahulu itu, sebelum versi ini, registrasi itu adalah langkah awal untuk dapat mengklaim lokasi titik hotspot. Ingat, tujuan mendaftar di iHub Global ini adalah untuk mendapatkan alat helium hotspot. Alat helium hotspot ini tidak akan didapatkan jika pendaftar tidak menentukan lokasinya.
Di mana hotspot itu mau dipasang? Coba pahami dulu di sini. Perusahaan iHub Global menawarkan kerjasama dengan setiap orang dan diberikan alat helium hotspot dengan gratis. Itu tujuannya agar alat helium hotspot dapat berfungsi memancarkan sinyal untuk perangkat Internet of Things. Artinya, alat helium hotspot ini harus mempunyai tempat dan lokasi yang sudah ditentukan sebagai titik koordinatnya, sehingga helium hotspot dapat berfungsi memancarkan sinyal untuk perangkat Internet of Things. Nah, kalau kita cuma mendaftar saja, jelas perusahaan tidak akan memberikan alat helium hotspot ini. Lah, alatnya mau ditaruh di mana? Orang lokasinya aja nggak ada. Perusahaan iHub Global ngajak kerjasama dengan kita ini supaya kita menyediakan lokasi buat masang alat ini. Karena tujuan iHub Global menjadikan kita ini sebagai host, penyedia jaringan, layanan sinyal untuk perangkat Internet of Things. Kalau cuma sekedar daftar saja, nggak nentuin titik lokasinya, atau tidak melakukan reserve hotspot, ya percuma, nggak ada artinya. Sampai kapanpun nggak bakalan dapet alatnya. Sebab alat helium hotspot ini memerlukan lokasi. Harus ada titik koordinatnya, titik yang direkam pada peta helium track dengan radius 300 meter. Ini syarat. Tanpa ini, jangan harap dapat kiriman alat helium hotspot senilai belasan juta ini. Jelasnya begini, kalau kita siap bekerja sama dan mau mendapatkan hasil puluhan, ratusan, sampai miliaran di perusahaan iHub Global ini, maka harus reserve hotspot. Sekarang pertanyaannya, bagaimana jika kita tidak dapat lokasi titik hotspot? Ajak orang lain join pakai link kita. Jika nanti mereka, orang-orang yang kita ajak join itu semuanya reserve hotspot dan dapat lokasi titik hotspotnya, kemudian mereka bersedia membayar biaya ongkos kirim, maka dia akan terima alatnya, dan jika alatnya itu sudah mining, sudah aktif mining, maka kita sebagai orang yang berjasa mengajaknya itu diberikan penghargaan oleh perusahaan dalam bentuk komisi sebesar 20%. Dihitung dari hasil pendapatan bersih orang-orang yang kita ajak gabung melalui link kita tersebut. Untuk penjelasan ini, saya sudah jelaskan pada video-video saya sebelumnya. Silahkan klik saja video-video saya sebelumnya. Inilah salah satu kehebatan perusahaan iHub Global, di mana jasa seseorang itu betul-betul dihargai. Walaupun ia tidak dapat alatnya, tapi dia mau berusaha mengajak orang-orang untuk menjadi host atau penyedia jaringan layanan sinyal untuk perangkat Internet of Things, maka jasanya itu dihargai dengan bonus-bonus afiliasi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan dia tidak dibedakan. Artinya, dia tetap mendapat hak yang sama. Jika dia dapat mitra 5 orang, maka hak bonus baginya sama, yakni 20%. Jika dia mendapatkan mitra 15 orang, maka dihitung dari 6 sampai 15 dikasih bonus oleh perusahaan dengan bonus yang sama, yakni sebesar 25%. Kemudian jika ia dapat 25 mitra, maka dihitung dari mulai 16 sampai 25 dan dikasih bonus yang sama sebesar 30%. Dan jika dia dapat 35 mitra, maka dihitung dari 26 sampai 35 mitra, dikasih bonus yang sama sebesar 35%. Dan terus sampai kedalaman yang tidak terhingga. Seperti inilah rumus bonus afiliasi perusahaan yang diberikan kepada orang yang berjasa pada perusahaan. Lalu ada orang yang bilang, ini sistem MLM. Coba sekarang perhatikan, apakah ini sama dengan MLM? Di sini tidak ada produk yang dijual, dan di sini
tidak ada produk yang dibeli. Di sini adalah host atau penyedia pelayanan sinyal untuk Internet of Things. Kita mendapatkan income itu dari hasil mining, penambangan mata uang digital. Dari mana? Dari alat helium hotspot itu. Alat yang disebut sebagai tower BTS mini yang dilengkapi dengan robot blockchain. Suatu alat yang dikolaborasi antara teknologi yang memancarkan gelombang radio untuk sinyal perangkat IoT dan 5G, serta teknologi blockchain yang bekerja mining cryptocurrency. Nah, dari tenaga blockchain itulah kita memperoleh income. Dan income inilah yang kemudian oleh perusahaan diatur dengan pembagian berdasarkan ketetapan prosentase yang telah disepakati. Di antaranya ada untuk miner, ada untuk afiliasi, partner, investor, dan perusahaan. Perusahaan sendiri di sini kebagian 15%, investor 10%. Coba, apakah bagi hasil yang seperti ini disebut MLM? Kita kembali ke materi. Jadi, kalau kita mendaftar, terus kita pengen dapat alatnya, maka cari dan tentukan lokasinya. Mau dipasang di mana alat helium hotspot tersebut? Sekarang di video ini, saya buat tutorialnya secara lengkap agar kita dengan mudah untuk menentukan resip hotspot. Sebelum kita mulai, yang harus diperhatikan di sini adalah 1. HP kita minimal memori internalnya tersedia 1 giga. Kemudian yang kedua, bersihkan riwayat di aplikasi Chrome yang mau digunakan sebagai browsing. Kemudian update aplikasi ini. Kemudian yang ketiga, update juga Google dan Google Map-nya. Jika sudah, kita mulai dari membuat titik atau tanda alamat di rumah kita di Google Map. Kenapa kita harus membuat titik atau tanda di Google Map? Ini fungsinya. Tanda atau alamat yang kita buat di Google Map, ini fungsinya nanti untuk resip hotspot. Supaya resip hotspot itu akurat, supaya resip hotspot itu mudah. Nah, cara membuat alamat di Google Map, buka aplikasi Google Map, lalu klik logo tanda email di pojok kanan atas tuh. Lalu pilih setelan. Kemudian pilih edit rumah atau kantor. Lalu pilih rumah atau kantor terserah. Lalu tentukan titik dan alamatnya. Kemudian simpan, selesai. Sekarang kita mulai untuk registrasi di iHub Global. Salin link dari sponsor yang sudah kita pilih. Saran saya, cari link sponsor yang benar-benar siap membimbing dan memberikan info dan edukasi kepada kita. Ingat, cari link sponsor yang benar-benar siap membimbing, memberikan info dan edukasi kepada kita. Tinggalkan link sponsor yang sekiranya tidak bertanggung jawab, tidak memberikan kontak untuk komunikasi, ataupun yang susah untuk dihubungi. Tinggalkan link sponsor yang seperti itu. Cari link sponsor yang benar-benar bertanggung jawab, yang siap untuk membimbing kita dengan penuh kesabaran. Setelah kita yakin dengan sponsor tersebut, klik linknya atau salin linknya, lalu tempelkan ke aplikasi Chrome, lalu buka. Setelah terbuka, klik join, lalu klik yes itu. Nah, sebelum mengisi data, klik atau pilih kolom afiliasi, karena kita ingin mendapatkan bonus perusahaan. Selanjutnya kita tinggal isi tiap-tiap kolom data kita dari mulai nama, email, dan nomor telepon. Nah, di sini sekali lagi ingat, ketika ngisi kolom URL subdomain alias username, ingat, gunakan abjad. Gunakan abjad semua, tanpa spasi, tanpa angka, dan tanpa tanda baca. Nama siapa saja, nama apa saja, disambung. Jika selesai, klik kolom registrasi and agree. Ketika selesai registrasi, kita dibawa menuju layar ini. Pada halaman ini, kalau kita mau pasang foto, bisa klik kotak tampilan profil itu.
Setelah selesai, klik kolom biru kirim ulang verifikasi email. Ini gunanya agar email kita diverifikasi oleh perusahaan. Nah, kemudian pada aplikasi Gmail akan muncul email dari iHub Global. Di situ ada kotak hitam yang bertuliskan verify email address. Klik kolom itu atau klik kotak hitam itu. Setelah kita verifikasi email address, maka kita akan melihat di sini ada centang hijau. Itu pertanda email kita sudah diverifikasi oleh perusahaan. Selanjutnya, tinggal kita salin link kita ini untuk dibagikan ke rekan, saudara, atau siapa saja yang mau diajak kerjasama dengan iHub Global sebagai host. Kemudian, langkah berikutnya, klik nomor 2, pesan lokasi hotspot Anda. Langkah yang pertama sudah terisi, kemudian kita tinggal mengisi langkah 2 atau step 2 atau shipping address atau alamat pengiriman. Nah, saya jelaskan pada kolom ini isi alamat di mana alat tersebut mau dikirim. Jadi alat ini mau dikirim kemana? Nah, tulis alamat itu. Jangan pakai alamat palsu. Nanti kalau pakai alamat palsu, kasihan itu alat bakal gentayangan. Nggak jelas di mana tempatnya. Mau dikirim kemana alat ini? Nah, tulis alamat lengkapnya di kolom tersebut. Jika sudah, klik search atau mencari yang kolom hijau itu. Nanti alamat yang sudah kita buat di Google Map tadi akan muncul di sini. Nah, inilah gunanya tadi di awal kita membuat alamat di Google Map. Nah, ketika kita menulis alamat, maka ketika kita klik search, akan muncul alamat yang tadi kita buat di Google Map ini. Kalau kita belum membuat alamatnya di Google Map tadi, ketika kita klik search, maka alamat kita tidak akan muncul. Inilah pentingnya kita membuat alamat di Google Map. Kemudian lanjutkan mengisi kolom pada langkah 3 atau step 3, install address atau alamat instalasi. Di sini perhatikan, kita boleh membuat alamat yang berbeda dengan alamat step 2 atau dengan alamat pengiriman yang tadi yang di langkah 2 itu. Boleh beda. Jika nanti tidak bisa receive hotspot karena di tempat kita ini sudah di-receive duluan oleh orang lain, kita ketinggalan. Lalu klik search. Nah, setelah muncul alamat yang sesuai dengan yang kita maksud, tinggal scroll ke atas layarnya, kemudian klik untuk mencentang semua kotak kecil di kiri itu. Lalu klik kolom hijau receive hotspot. Jika sudah klik receive hotspot, lihat hasilnya. Jika di atas ada tulisan lokasi hotspot Anda sudah dipesan, kemudian ada centang hijaunya, itu artinya pendaftaran di bisnis iHub Global ini berhasil. Sukses kita di dalam mereceive hotspot atau sukses kita di dalam membuat titik hotspot. Tinggal tutup aplikasinya. Tunggu nanti email verifikasi dari iHub Global untuk konfirmasi pengiriman. Pengiriman alat ini menurut info itu akan dimulai sekitar akhir Februari 2022. Pengiriman ini akan dikirim kepada semua mitra iHub Global yang sudah mereceive hotspot, yang sudah berhasil mereceive hotspot secara bertahap. Ingat, secara bertahap. Dimulai dari yang paling banyak mitranya. Dan yang paling terakhir adalah yang tidak punya mitra. Nah, maka jika kita tidak ingin masuk golongan yang terakhir, ajak orang, rekrut mitra sebanyak-banyaknya supaya dapat jadwal kiriman alat lebih awal. Nah, sekarang tinggal kita masuk pada satu permasalahan. Bagaimana solusinya jika kita gagal receive hotspot? Apa tanda-tandanya? Nah, tanda-tandanya jika kita gagal receive hotspot,
itu biasanya ada tanda silang kemudian error. Atau di atas ada tulisan merah, kotak merah. Artinya di sekitar kita sudah ditanam atau sudah terdapat titik hotspot dan kita sudah tidak bisa lagi membuat titik di lokasi yang sama. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, pada langkah 3 ini atau step 3 ini kita rubah alamatnya. Bisa dicoba dengan mengutak-atik lah. Utak-atik aja di sini alamatnya. Misalnya kita rubah jalannya, tidak pakai jalan. Atau bisa kita dengan tidak pakai nama atau RT RW, langsung nama dusun saja. Atau nama lingkungan, atau nama blok. Kemudian langsung disambung dengan nama desa, lalu kecamatan, kabupaten, provinsi. Lalu jika masih gagal saja bagaimana? Nah, jika masih gagal saja, kita coba lihat di peta helium track-nya. Bagaimana cara melihatnya? Lihat di sini. Di bawah ini ada peta. Ini namanya peta helium track. Lihat peta tersebut, perbesar atau zoom. Cari di mana titik lokasi kita. Jika sudah ketemu lokasi kita, perhatikan di sekitarnya titik-titik oranye yang bertebaran. Titik-titik oranye itu adalah tanda lokasi yang sudah di-receive oleh orang lain. Jelasnya, titik oranye itu adalah titik hotspot yang sudah dibuat atau dipesan oleh orang lain. Titik-titik tersebut tidak bisa digeser ataupun dihapus kecuali oleh pemilik titik tersebut. Nah, sekarang coba ukur jarak dari titik lokasi kita ke titik oranye yang paling terdekat. Caranya, klik tanda yang sudah saya bulatin itu, lalu klik titik lokasi kita, kemudian klik titik oranye yang paling terdekat dari tempat kita tersebut. Maka akan otomatis muncul ukuran jaraknya. Jika jaraknya lebih dari 300 meter, maka ini masih bisa untuk kita membuat titik di tempat tersebut. Tetapi jika jaraknya kurang dari 300 meter, maka solusinya kita harus pindah, cari titik lokasi di tempat lain yang masih aman. Bisa di tempat saudara, atau rekan, atau siapa sajalah yang bersedia kita ajak kerjasama. Kerjasama lah, join-join gitu. Jika masih tidak bisa juga gimana dong? Tenang, iHub Global ini adalah perusahaan yang luar biasa, bijak dan menghargai jasa setiap mitranya. Apabila kita sudah dalam keadaan buntu seperti tadi, maka lakukan dengan mengajak orang-orang untuk join dengan iHub Global menggunakan link kita. Ajak, rekrut sebanyak-banyaknya. Maka walaupun kita tidak dapat hasil dari mining kita sendiri, tapi kita dapat hasil dari bonus afiliasi sebanyak mitra yang kita rekrut. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Bagaimana? Sulitkah mencari nafkah di iHub Global ini? Di iHub Global apapun kita bisa. Yuk, kita rubah mindset kita. Bersama di iHub Global kita raih perubahan. Kita songsong masa depan yang cemerlang dan gemilang. Demikian saja, semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.